Saya pertama kali ke Bogor itu masih menerapkan itu. Nah, Setiap lewat rumah, punten badai ngalangkung permisi. gitu ya. pada Padahal- pada kelihatan aneh gitu nih. Iya, orang. aku dari Aku sampai sekarang dari Jawa terus diajak ke Jakarta ini sama Ustaz Felix. Nyapa orang itu dicurigain itu loh. ya kalau Jakarta jangan. Tapi kalau di banget. tapi kalau di Jawa dan Di Sunda Bintaro masih juga. misi Mas. Tapi bener nggak Punten, Mas. bahwa kalau kita udah hidup kayak di Jakarta gitu ya, berarti nilai Hilang. adabnya ya berubah, bukan Iya, hilang, terkikis. berubah. Karena gini, aku pikir orang Jawa yang lebih banyak kali ya. Mulai dari Jawa Tengah dulu. Aku pikir Jawa Cina Tengah juga tuh- ada lah feng shui, Ada. adab sama angin, adab sama Oh, nggak ada itu. unsur, 4 unsur itu kan ada ya kan. Kalau di Sumatera udah banyak terkikis ya, apalagi orang-orang Chinese yang di Sumatera. Jadi adatnya pakai adat Melayu. Gitu. Nah, tapi kalau aku pikir seluruh Indonesia ya, yang paling rumit itu justru adabnya Jawa. Tapi di antara orang lokal yang paling sering cerita bapak itu antum Ustaz. Ya Ini karena menunjukkan bahwasanya peran orang tua antum tuh lebih banyak daripada kita. bapakku Untuk banyak mendidik. ngajarin perkara-perkara yang bersifat prinsipil gitu, maksudnya prinsip duit Yang sampai gitu. sekarang diingat. Ya duit atau misalnya Nah, itu apa. tidak banyak terjadi di orang Jawa. Nggak tahu benar Iya. atau enggak ya? Apanya? Bias Nggak. nggak banyak terjadi. Bapak itu urusannya kalau sampai ngomong itu bahaya. Iya. Luar biasa. Iya. Iya. Lah iya. Lah iya, Ustaz. Bapak itu berdehem-ehem gitu aja. Wah, salah nih Saya saya. ini kalau sudah dipanggil sama bapak, Heeh, Le, Mesti Yuk. ada masalah. bubar itu. aku mau ngomong. Udah. Apalagi nunjuk tempat khusus, yuk kita ngomongnya di sana. Waduh. Wah, ini udah. Iya. Ini Sampai berarti kumpul-kumpul. harus diperbaiki. Bapak itu kerja keras. Kalau kita lewat belajar yang rajin supaya kamu nggak kayak bapak. Sebenarnya bapakku Kurang juga lebih kayak gitu. Cuman bapakku tuh kadang-kadang ngomong atau berbuat sesuatu yang aku ingat gitu loh maksudnya. Tapi pernah terus antum takut. Bapakku mah gak usah bener juga takut juga. Karena dia melakukan apapun, apalagi pulang dalam keadaan ada masalah gitu kan ya. Bisa jadi yang jadi sasaran bola basketku, bisa jadi, Jadi sasaran komikku. nggak pakai drum, langsung, Iya, langsung. set. Contoh ya misalnya ya, ini adab ya, berkaitan adab ya. Di meja makan tuh kita harus menghormati makanan. Itu orang Nah, itu Chinese. ada orang Cina. Karena orang Cina kan makan sama tidur, yang penting. Nah jadi di depan meja makan tuh kalau sudah di meja makan bener-bener harus perfect. Nggak boleh nangis, nggak boleh pakai baju yang nggak proper. Berarti orang Karena- Cina itu harus punya meja makan yang berarti. Harus punya meja makan. Enggak lesehan kayak. Nggak boleh, itu tidak beradab. Oh gitu. Nggak boleh. Lesehan. Jadi meja makan tuh lebih penting daripada apa Meja ya? kerja. Meja kerja bisa jadi. Karena kerjanya di meja, meja makan. Jadi kira-kira gitu. Kayak Bapak jadi antum kerja di meja makan? enggak aku. Bapak Kirain kerjanya yang di berbaring di kantor. atas meja makan itu. Iya. Tapi orang Cina tuh menghabiskan budget khusus buat meja makan. Makan. Karena Iya. makan sama tidur itu kan itu kan Itu yang menjadi kebahagiaan bagi filosofi mereka mereka, ya. kebahagiaan. Nah, maka kita nggak boleh melakukan sesuatu yang salah lah di meja makan. Nangis coba di meja makan, kalau nggak antum diusir dari rumah. Begitu ya? Iya, coba ribut coba di Berdoa meja nggak? makan. Berdoa. Berdoa pasti. Dengan kepercayaan masing-masing. Jadi, tapi bukan agamanya, tapi ini kan urf ya, urf budaya Kayak gini setempat. nggak sih? Maksudnya kita tuh sudah diberikan Tuhan makanan gitu. Bener, kenapa kamu nggak hormatin? Iya. Terus Itu. antum pegangan tangan gini nggak? Enggak, itu kan di Emang TV-TV. fast furious. Tapi ternyata setelah masuk Islam aku lihat ternyata itu akhlak. Menyikapi makanan tuh bersyukur tuh adalah akhlak gitu maksudnya. Tapi ya ini cerita adab dulu ya. Karena di situasi perfect ya aku bilang kan nangis coba kalau nggak diusir Antum pernah ribut nangis gitu. di meja makan? Ya kalau nangis ya kita nggak di meja makan lah gitu. Daripada nanti jadi masalah gitu besar. ya? Tapi sampai sekarang aku nggak suka orang di meja makan berantem. Tapi pas waktunya makan misalkan antum nggak ikut makan dimarahin nggak? Termasuk dimarahin. Makanya adab kan Karena keluarga ada makan jadwal ngobrol nggak? Berarti ada jadwal Nggak. khusus buat makan ya? Makan Itu ya dia. makan. Makan Giliran ya makan ya makan semuanya. Makan ya makan, nggak boleh ngobrol. Makanya makin banyak, makin seneng orangnya ya. Iya, penghormatan terhadap makanan itu jangan ngomong. Beda dengan akhlak Islam. Kalau makannya tentunya. nggak habis Ini. diceritain nasinya nangis lik.
Ceritain nggak antum? Kalau itu bukan adab Cina ya, tapi itu kayak lebih kepada Jawa aku lihat ya, atau Indonesia ya. Ternyata ini sumbernya saya gemuk itu adab Cina ya. Iya benar. Dulu ketemu dengan bapaknya beliau itu semeja gede itu penuh makanan. Iya, itu penghormatan. Dan harus habis. Iya. Dan semenjak itu antum gendut nggak kurus lagi. Sekali makan itu doang. Iya. Itu penghormatan ya. Orang Cina kan Sering Nggak begitu. nggak boleh sisa. boleh, nggak ada Oh, masalah. boleh. Justru orang Cina termasuk penghormatan ketika menjamu tamu itu adalah dia malu ketika makanannya habis. Tapi kalau itu nggak cukup. ini nggak sih Sumatera nggak sih? Sumatera itu, maksudnya aku pernah makan sama temanku Sumatera gitu, udah mau habis nih, udah Kan Cinanya tiba-tiba di dicemokin Sumatera. nasi sama Cina ibunya. kan di Sumatera. Iya. Antum belum pernah pergi ke tempat orang Syam. Itu lebih ngeri lagi. Palestina. Heeh. Itu suruh makannya bisa sampai antum kayak mati gitu. Udah nggak bisa gerak. Kalau di Jawa makan habis banyak kayak gitu, saru tahu saru. Iya. Saru. Ada buruk. Memalukan. Ada buruk. Jadi Iya. kalau walaupun nggak di- akan ditegur. Kalau di Jawa Iya, itu cuma yang jadi bagus nggak tahu malu. Dirasain. makan itu disisain dikit. Ya, nah kalau Minum kita nggak juga. Di mana? Di Tegal. Di Jawa. di Jawa. Jawa. Jangan dihabisin minuman, makanan jangan dihabisin. Kalau dihabisin itu tanda bahwa mau Iya. minta lagi. Nah Iya. ini kan tapi kan ini kan berarti bersinggungan lah Iya. dengan syariat ya, karena Rasul Iya, kan bilang benar. dihabisin karena Betul. bisa jadi berkahnya di akhir. Betul. Nah otomatis dalam Harus hal dikoreksi. ini berarti kita harus mengkoreksi itu. Betul. Menjadi bukan bagian bukan urf yang masuk dalam bagian adab berarti. Benar, artinya lebih kepada kita menjadi panduan kita kan pasti syariat ya. Makan harus berbicara dengan orang-orang yang kita Iya. Abdurrahman bin Auf sampai Antum nyari sekarang kalau orang makan sama papi ngobrol. ngobrol, nggak ada masalah. Nggak dimarahin? Nggak dimarahin kan kita sudah dewasa. Nah, Oh, itu tapi, buat anak-anak doang. buat anak-anak. Tapi Atau zaman karena antum masuk Islam jadi mereka ngerti. mungkin bisa Boleh. jadi. Nah, yang aku pengen cerita Nggak, tadi itu karena adalah bapaknya udah mau masuk Islam. Amin. Gitu. Yang aku pengen cerita Jadi tadi pelan-pelan ketika diterapkan. misalnya contoh kita lagi makan, aku tiba-tiba makan. baca komik nih. Aku kan udah taruh di bawah tuh. Komiknya taruh di bawah tetap aja dirobek. Di bawah meja makan. Bawah meja makan. Dirobek. Dirobek. Oh. Artinya artinya Berarti sakral banget ya. Min? ya. Oh, Artinya ini adalah bentuk daripada tadi kalau kita bicara tentang ayah dan bagaimana adab, aku pikir bukan sebuah adab ya, tapi itu lebih kepada urf tadi. Tadi kayak aturan orang Jawa bapaknya nggak ngomong pada anaknya. Sama kayak orang Sumatera juga jarang banget bapak ngomong sama anaknya. Bahkan bapakku tidak pernah mengucapkan terima kasih gitu misalnya. Bapak kita itu gak ngomong, termasuk gak pernah ngajarin dik unsur yang paling penting itu makan sama ini, gak pernah kan, jarang banget kan. Iya. Udah bapak. Bapak Enggak, di Jawa jarang. Aku nggak Iya. bilang semua orang ya, tapi Jarang. Bapakku nggak bilang gitu ngajarin sih. itu Iya. ini. Bapakku bilangnya begini, Lik, kalau kamu pergi keluar kota, jangan hemat makan, jangan hemat tidur. Jadi dia nggak bilang prinsip sih, tapi dia bilang jangan hemat. Oh, jadi aku ngerti. Aku ngerti. Berhubungan lagi dengan Feng Shui. Feng Shui ngitungnya kasur sama dapur. Oh, berarti makan sama tidur nih orang-orang Cina prinsip. Makanya orang-orang Cina selalu royal di bidang makan. Makanya restoran-restoran enak orang-orang Cina pada datang. Nah, itu adalah bagian daripada adab tadi. Kalau Jawa justru sebaliknya gitu. Menjaga lapar itu lebih mulia daripada banyak makan. Berarti ini adalah akhlak tadi. Makanya aku lihat itu yang tidak diserap dalam keluarga Jawa aku Iya. kayaknya aku makan terus. Makanya Ya, ada keluargamu bisnis makanan. Iya makanya. ada irisan tadi ya. Iya. Contoh kayak gini, aku lihat apakah orang-orang Chinese tuh adabnya bisa jadi ada irisan dengan Islam? Ada dalam bidang bersyukur. Ketika Ibrahim mengatakan bahwa setelah keimanan itu adalah kesyukuran kepada hidangan, makanan dan seterusnya. Pun sama ketika orang-orang Jawa ketika menghargai orang-orang lapar, karena memang itu adalah mungkin dia mengambil sisi lain daripada akhlak Islami, yaitu adalah berbanyak-banyak lapar itu lebih bagus daripada berbanyak-banyak kenyang. Suruh jauhin lambung dari kasur. Iya. Bahkan aku kemarin pergi ke ulama itu ada ulama yang bilang bahwasanya seorang ustadz atau seorang dai itu salah satu adabnya kata dia adalah tidak boleh gemuk. Betul. Itu kata dia. Lah kenapa? Karena nanti ada banyak prasangka orang kepada dia. Hawa tuh sempat bikin aku stres tuh. Masih lihat itu loh, ada hadis ya. Yang ciri kemunafikan itu ya. Iya, Adalah badannya banyak gitu. kenyang. Enggak, gendut. Perutnya besar. Ada satu lagi hadis yang di mana Rasul menyampaikan mengingatkan pada kita bahwa salah satu dekatnya neraka itu adalah berbanyak-banyak kenyang. Oke, hari ini aku nggak akan kenyang. Iya. Hari ini ya. Iya, Apa makanya. kali perutnya doang Enggak, mungkin yang di tapi neraka. tapi kan Hei, tadi balik lagi. mulut. Enggak, tapi maksud kita Kelihatan balik lagi akhlaknya. ya. Wah, ini nggak akhlak, nggak adab, nggak syariat, salah semua tadi. Enggak, tapi kita balik lagi ya. Artinya gini,
Tapi tidak berarti juga kita menuduh orang-orang yang gemuk sebagai orang yang tidak punya akhlak atau tidak perhatian pada hadis. Tidak juga. Karena kenapa? Ya ternyata ada juga orang-orang muslim yang mereka juga sikoh dan mereka juga badannya gemuk gitu maksudnya. Artinya tadi tuduhan Imam Syafi'i kepada orang gemuk. Tapi kita gak bahas. Ya, jangan. Siap jadinya. Ya. Nantilah tuduhannya kalau antum mau di belakang. Imam Syafi'i nuduh orang itu pasti ibunya bukan usaha catering. Iya. Enggak juga sih, lebih kepada menurutku ya. Di dalam Islam tuh tidak serta-merta ketika ada satu ayat atau satu hadis lantas misalnya contoh kayak tadi ya, bahwasanya ciri-ciri orang yang dekat dengan neraka itu adalah yang sering kenyang gitu kan maksudnya. Itu mungkin ketika itu Rasul lagi menasihati tentang pentingnya puasa dan segala macam. Tapi mungkin dalam sisi yang lain juga disamakan dengan bersyukurnya orang tentang makanan misalnya. Ya, atau ulama fikih tidak mengharumkan gendut gitu loh. Artinya nggak nyampe adab, situ. jangan gitu. jangan bahas gendut, adab. Ya, adab makan di tempat antum gimana? Makan. Ya kan tadi ini makan. Kalau di mbahku dulu itu cowok makan duluan. Jadi semuanya udah disediain ya. Cowok makan duluan, yang ngambil lauk yang tua. Ya. Mbah biasanya nanti ngambil paha. Oh gitu. Iya, nanti kalau udah sampai bagianku ya kepala. Sangat bias feminis ya. Gitu ya. Iya. Nanti Sangat habis bias laki-laki ya. habis udah Mbah laki-laki maksud antum. Mbah laki-laki. Iya, mbahku. Terus berarti bapak antum. Ya kita kan terjadi ini ya klasifikasi desaturasi adab ya. Iya. Maksudnya tambah ke sini generasi itu tambah nggak mengenal. Makanya aku cerita di mbahku karena itu nggak terjadi di keluargaku. Bapakku udah nggak kayak gitu. Kita udah makan bareng-bareng. Iya, ini kalau lebaran aja kan. Iya, misalkan kalau lebaran, misalkan kayak gitu. Pokoknya kalau aku main ke rumah mbahku lah, udah disiapin gitu, ayo leh makan gitu. Tapi yang laki-laki dulu. Habis laki-laki semua selesai baru nenek gitu ya. Iya, nanti nenek-nenek sekalian beresin, sekalian nyuci. Ya, di Sumatera bisa jadi memang betul yang lebih tua, tapi ada dalam beberapa klasifikasi yang lebih berilmu. Jadi urutannya itu adalah yang lebih berilmu dan lebih tua itu lebih dulu. Di Sumatera ya. Ya, tapi kalau seandainya dia sebenarnya punya konflik antara yang berilmu sama yang lebih tua, yang berilmu didahulukan. Wah, itu luar biasa sih. Serius. Kalau di Jawa mostly yang lebih tua. Jawa Timur coba beda lagi. Kalau Jawa Timur ya cucu. Mbah itu ya cucu dulu. Nomor satuin cucu gitu loh. Ya karena cucu. sebenarnya mbahnya disuruh duluan, cuma mbahnya bawa cucunya. Jadi kira-kira. Kalau di Madura beda lagi. Gimana? Madura itu kalau di Jawa kan kita lebaran misalkan ya ada camilan kan. Kalau di Madura itu ya makanan berat. Mereka nyembelih sapi. Cemilan makan berat ya. Kayak filosofinya Nabi Ibrahim kan, ada tamu nyembelih sapi. Tapi itu semua rumah. Antum datang salaman di rumah ini. Antum nggak makan, antum nggak sopan. Ya harus apa syaratnya? Antum mau lahir batin sebelah itu antum makan lagi. Jangan-jangan kata-kata syarat tuh dari kata syariat. Ya? Syariatnya makan dulu ya. Iya, jadi kita syarat. Jangan ngomong cuma makanan lah. Aku nggak relate soalnya. Gara-gara ibuku punya catering ya. Iya. Jadi aku tuh makan. Iya, Makan aku tuh terus. nggak ada urusan sama makanan karena makananku Jadi itu ya biasa mengikuti hari itu dipesan apa sama orang. Ya antum nggak harus ngomong makanan. Tadi Iya, Cina. yang lain apa? Cina kan memang makanan. menjadi sesuatu yang prinsip. Apa prinsip? Nah kalau antum mungkin di rumah apa antum. Duit, harta atau Kenapa sih aku harus uang harta? kalau harus ditandatangani Enggak. apa? Tadi udah ketemu ya, tapi udah lupa. Duit. Duit, Mandi mungkin, tidur. selain itu apa lagi? TV. Oh, harus yang tua dulu. Pakai perhiasan. Boleh nonton tinju misalkan. kalau anak yang ngalah. kalau TV ya jauh dari uruf kan itu baru. Kalau ini pakai perhiasan atau apa gitu. Pakai baju. Milih baju. Oh ini, kalau ada tamu itu pasti disuruh keluar, disuruh salam. Oh ya. Ya, itu di mana-mana. Semua ya. Enggak, maksudnya menurut aku di beberapa tempat kayak di Sumatera kayaknya enggak Maksudnya apa-apa. disuruh enggak. keluar Sumatera gimana? harus. Kok disuruh keluar? Tapi bukan tamu keluarga doang. Iya. Keluar nemuin tamu salah. Oh, Iya. salaman. Iya. Terus masuk lagi kan? Iya, Iya, masuk masuk lagi. lagi. Jadi disuruh Sumatera salaman gitu, sama. Di Jawa sama. Iya dulu juga gitu sih. Jogja Tapi sama. lama-lama males gitu loh. Ya kan. Karena ditanya-tanyain, ada yang sama tamunya terus dirasan-rasanin. Iya, udah pinter, udah besar ya. Oh, udah besar. Lah maumu aku lebih Ini kecil siapa? lagi, tambah kecil ini lagi. masih inget gak sama ini? Siapa ya? Ini mau jawab takut salah. Ingat nggak dulu aku yang gendong kamu? Lah iya. Gitu. Yang enggak lah, orang masih bayi. Jadi aku itu kadang pas momen-momen itu kadang sembunyi gitu.
Terus kalau kita jawab ingat, dia bilang, ah masa? Kalau pulang baru keluar. Kadang dapat duit, kadang dapat Itu duit. juga adab. Itu Kadang juga dapat adab. duit. Ya. Dikasih duit nggak? Dikasih duit nggak? Ya kadang waktu kecil. Kadang sih. Tapi memang kalau di Jawa itu aku nggak pernah ya ada cerita yang ilmu didahulukan pasti yang tua. Dan itu berlaku hampir universal di banyak kejadian kayak lebaran misalkan. Karena bapakku orang paling kecil, otomatis harus nyamperin 5 kakaknya yang di atas. Ya kalau itu iya Otomatis jelas. kayak gitu. Oh, Karena maksudnya mendatangi rumahnya. Iya. Sebelumnya kan? Oh, lebaran gitu. Karena iya, gantian. Enggak. Karena ibuku anak nomor 1, 11 bersaudara. Kondisinya ketika mbahku udah nggak ada, nanti adik-adiknya yang ke rumahku. Gitu. Jadi ya memang urusannya sama kakak gitu. Ya kalau itu Orang umum tua. ya, yang lebih tua lebih dihormati. Mungkin mereka filosofinya karena lebih tua harusnya ilmunya lebih banyak. Mungkin Pengalamannya lebih banyak. lebih bijaksana. lebih bijaksana. Iya. Harusnya. Iya. Kayak itu wujud penghormatan kepada yang lebih tua. Iya, iya. Iya. Kalau di Antum Jawa, dari mana? Jogja. Banyak Jawa. lah Jogja. Jawa murni banget kan. itu dari mulai Jawa murni. ngomong Iya. ya, bahasa itu udah diatur. Ada orang ngomong, itu kita harus diem. Bukan maksudnya Toto kromonya Iya kan. levelingnya aku beda. baru ngomong, antum udah ngomong. Wes, ini tidak beradab. Ayo. Harus ayo. diem. Keraton iki lho, wong keraton iki lho. Kalau gitu podcastnya nggak seru. Iya betul. Ini adab dalam podcast beda. Tapi sama. kayak saya semua jadi diem semua ya. Ya. Iya. Jadi pertama pemilihan bahasa. Ada Pilihan kromo, bahasa. kromo Jadi- inggil, kromo nguko. Ada 7 itu ya. ngoko itu untuk bawah. Bawah. Jadi Kan kita kromo ngomong ngoko. kepada yang lebih muda. Sepantaran. Ngomong kepada yang lebih muda atau yang sepataran. Ngoko, itu bisa terus apa? ngoko. Padaran. Madyo itu di atasnya dikit pertengahan. Inggil itu untuk yang paling Ya. Ing dihormati. Madyo Mangunkarso. Kromo inggil. Iya. Iya. Aku dengan kulo itu beda. Kalau ngomong dengan orang yang kita hormati, ngomong Gue. aku itu kulo. Ulo. Nah, kalau misalnya ngomong orang lain ya, misalnya orang lain Panjenengan. yang ya panjenengan itu berarti dihormati. Ya. Nek kowe itu ngoko. Ya. Sepantaran. Kowe juga artinya monyet. Sampean. Anak monyet maksudnya. Sampean tuh Madura ya? Sampean Jawa apa juga Madura? ada. Sampean. Ada tapi jarang dipakai gitu. Itu dari omongan tuh beda-beda. Sampai kemudian mandi, makan dan sebagainya itu punya 3 Nyuguhin macam. teh beda lagi. Nyuguhin Mandi teh. ada 3 macam, luar biasa. Cara nyuguhin juga beda-beda. Tapi Saya kan sampai cewek- dulu cewek ketika kan biasanya yang ketika muda itu dilatih bagaimana masuk ke ruangan. Masuknya aja Ya, diatur. benar. Kemudian Keluarnya diatur. Cara megang nampan itu diatur. Iya. Jadi nggak boleh megang nampan itu, misalnya ini nampan itu begini, itu nggak boleh. Jadi yang cuma boleh kelihatan cuma jempolnya aja, ini di bawah gini. Itu diatur dengan sangat rinci. Ya. Bahkan ada latihannya setiap seminggu sekali saya ketemu dengan orang yang paling tahu tentang adat di kampung saya untuk dilatih seperti Jarang itu. banget itu sekarang tuh. Nah, kemudian nurunin ini gelas di depan orang sebelah mana itu diatur. Ya. Karena dia Nah. ngambilnya pakai tangan kanan. Kalau orangnya duduk di bawah begini ya, kemudian masuk ruangan kita harus jalannya jalan jongkok. Ya. Itu pun dilatih itu. Mundurnya juga mundur jongkok. Keluarnya mundur. Iya, nggak boleh Bukan membokongi. berdiri kemudian balik. Membokongi nggak boleh. Nah, munggungi itu aib Dosa. banget kalau di Aib. Tapi biasanya itu dipakai kalau pas acara resmi. Jadi Aku ada masih ketemu kayak gitu loh, serius. Masih itu ada ya? otomatis langsung membuatku langsung jatuh cinta tuh. Asik. Iya, kayak oh, gitu-gitu. pas lamaran Ketemu dulu ya. Sky. Suka aku. Nggak Nikahin. suka aja maksudnya. Suka aja dengan seseorang yang punya adab gitu maksudnya. Masih ada sih di beberapa. Banyak aku pernah ketemu kayak gitu. Jadi nyuguhinnya memang dan nggak boleh ngelihat ke tamu kan. Nggak, mata kita kan nggak boleh langsung Iya. lihat ke tamu itu kan kayak nggak sopan. Posisi gelas itu harus pas. Jadi kalau orang duduk begini, duduk bersila begitu, gelas itu tidak boleh di depan lutut sebelah kiri. Kanan. Harus lutut sebelah kanan. Ya, karena supaya ngambilnya mudah. Betul sebelah kanannya sini. Iya. Ya, nggak gitu juga konsepnya. Nah, kalau Bahkan di- dari gitu pakaiannya, pusing. saya dulu latihan menyajikan begitu ya pakai jarit Jawa, lipetan-lipetan itu ada simbolnya, Ya. itu semua diatur dengan rinci. Itu kenapa aku suka? Aku bilang karena dia berkelas, dia ngerti gitu maksudnya. Itu maksudku. Jadi ada abis naruh terus kemudian mundur berapa langkah baru kemudian baru balik gitu.
Iya. Habis itu ngumpat. Habis Terus balik ngumpat. ini. Kalau kita pakai sepeda, saya dulu ditegur keras banget sama bapak saya gara-gara ketahuan. Saya lewat depan rumah orang, bukan di jalan gede, tapi udah masuk di pagar pekarangannya. Terus tetap nggak naik di- sepeda, saya nggak nggak turun. turun. Nah, Wah, itu dimarah itu. Iya. Itu Nanya tidak sopan. orang di pinggir jalan sambil tetap ada di motornya itu orang marah. Saru. Aku jadi keinget dulu aku sholat di Masjid Karangkajen ya Mas, yang ada kuburan almarhum Kiai Ahmad Dahlan itu. Oh kan capek ya sila ya. Oh ganti gini. Ditegur tuh sama bapak-bapak sepuh. Gak boleh kalau bersila itu yang Kanan. kanan yang di depan. Iya. Rasulullah itu bilang. Aku ini salah ini kalau bawa Rasulullah ini. Tapi dia ngajarin adab gitu loh. Iya, Ini kanan salah. di depan. Kanan di depan. Habis Iya. itu dia ngajak makan di warung dibayarin. Iya itu makanya itu adab itu kan besar sekali sampai lewat di depan orang tua kan harus turun dari sepeda. Nah, kemudian setelah lewat baru naik sepeda lagi ya kadang-kadang merepotkan gitu kan ya. Kalau udah balik badan ditabrak dari belakang. Ya memang banyak Jawa tuh menurutku paling rumit sih adabnya. Nah, dan kalau misalnya kita nggak Ya susun rumit. adab Dulu saya dirasanin. kecil sampai bingung kok. Ini apa-apa kok salah semua. Iya betul. Kalau nggak dirasanin kan itu nggak beradab. Dirasanin. Anak Iya. sopo gue. Ngomong kok sembarangan. Aku itu kalau belanja misalkan ya dulu ya. Kan kidal ya sering aktif pakai kanan. Kadang ngasihin uang ditanya anaknya siapa. Udah kalau ditanya anaknya siapa itu salah udah. Iya. Udah apa ya salah nih. Salah Oh, iya. Tangan gitu. Anaknya siapa? Anaknya Pak ini. Oh, yang rumahnya situ ya. Oh iya. Ada. Besok Tandain, bapaknya ya. Ditandai ditandai udah. Ditandai. Lewat depan rumah. Enggak bilang Nggak nyapa. derek langkung. Heeh. Itu adalah sapaan hormat untuk yang kita lewati. Nah, iya ditanyain nama itu. Nah, itu Anaknya siapa le? ceritanya bisa sampai ke bapak kita. Itulah Kemarin enaknya. kamu lewat rumah ini enggak sopan. Nah, itu Itulah enaknya jadi orang bukan orang situ. Kalau aku sama istriku kan gitu, aku tahu orang Jawa adabnya seperti apa, adatnya kayak urfnya seperti apa. Cuman ya aku bilang ya udahlah kan mereka maklum. Kan Felix kan bukan orang Jawa. saya pertama kali ke Bogor itu masih menerapkan itu. Nah, Setiap lewat rumah punten badhe ngalangkung permisi. gitu ya. Pada kelihatan aneh gitu ini. Iya, aku dari Aku sampai sekarang dari Jawa terus diajak ke Jakarta ini sama Ustaz Felix. Nyapa orang itu dicurigain itu loh. ya kalau Jakarta jangan. Tapi kalau Nyebelin di banget. Tapi kalau di Jawa dan Di Sunda Bintaro masih juga. misi Mas. Tapi bener nggak Punten Mas. bahwa gitu. kalau kita udah hidup kayak di Jakarta gitu ya, berarti nilai Hilang. adabnya ya berubah, bukan Iya, hilang, berubah. Karena gini, si Frun tinggalnya di perumahan orang Cina. Iya, maksud Jangan ditegur. ya nggak usah di komplek orang Cina lah, misalkan di tengah metropolitannya Jakarta, Bukan, terus ada kita lagi makan bakso di mall, terus Mas mampir Mas. enggak sama-sama lagi makan atau Tapi di MRT. Bintaro juga gitu kali. Iya, Bintaro. iya itu kan juga udah ke Jakarta. ke bawah Jakarta. Aku kan tinggal di desa itu yang Aku baru- belum kelar loh. belum kelar loh. di kampungnya juga Eh, gitu. adab dulu kenapa? Misalnya ada podcast kata antum. Ah, iya sih, cuma kan aku belum kelar. Itu mic antum di situ yang Oh, iya. ngadep sini. Parah nih. Ya kan misalkan di MRT, Ah. tapi MRT-nya Jakarta. Iya, terus terus kita kita makan. ngobrol gitu. Mas dari mana? Mau kemana? Itu malah jadi Curiga. tidak beradab di posisi itu karena ya Jakarta mungkin orangnya banyak curigaan jadi nggak Benar. suka kayak gitu. Padahal kalau di Jawa kalau diem aja malah nggak sopan. Lagi naik pesawat dari mana mau kemana? Iya. Ada memenya. Parah. Ada memenya gini loh, yang orang Jawa, Mas mampir Mas. Itu kan adab ya, apa unggah-ungguh ya. Nah, terus mampir beneran Mampir terus mau ngapain? beneran. Iya, ngapain? Iya itu. Itu ada itu son itu. Mampir Mas, mampir beneran. Iya. Yang mau kita jarak beberapa rumah ini. Aku nunggu dia ke rumahku. Nah, Dia lama sampai 2 jam. Padahal udah kita mau ketemu. Kok lama? Iya tadi diajak mampir sama bapak-bapak. Terus mampir Aku beneran ya? Mampir. Dan Mampir Mas mampirnya dia keluar berkali-kali. lagi. Mampir Mas, mampir dia. Dia keluar. Mampir Masan, mampir gitu. Tadi bapak-bapak banyak yang ngajak mampir. Ya gak gitu juga bapak-bapak. Itu jam 9 Iya. dia kesini. Tapi dia- itu bapak-bapak mau berangkat kerja dong. Ajib, itu maksudnya. Tapi dia takut loh kalau nggak mampir dikira salah. Iya, itu tadi. karena beda beda adab. urf, Ha. beda adab. Nah, itu maksud beda adat, adab, urf. Makan Mas, ngopi Mas. Mas, Iya. ngopi Mas, dia Mas, ambil kopi. Terus bapaknya bilang cian. Itu dihabiskan aja mas, nggak apa-apa. Itu dihabisin beneran.
Agak susah orang Jawa ya. Iya, memang itu tadi karena orang Jawa begitu. Orang Sunda juga sama punya etika tapi nggak serumit orang Jawa sih aku pikir. Gini, kalau aku orang Jawa dan sekarang aku hidup di Sunda. katakanlah Jakarta lah atau misalkan tempat orang yang sudah tidak mengadopsi budaya Jawa. Ya karena aku yang pendatang sebagai orang yang beradab, aku harus menyesuaikan dengan orang yang ada di situ. Iya, Kan? lain Padang, lain belalang. Ayo, cakep. Apa Kan itu sudah selesai. Oh, itu udah selesai. Iya. Kirain terus mau ada lanjutnya. Itu bukan pantun, Oh, bukan itu pantun. proverbs. Enggak cuma saya. Peribahasa. Peribahasa. Artinya dong, artinya. Lain Padang, lain belalang. Lain tempat perlu uang. Apa? Iya, artinya beda tempat, beda pula Belalangnya. belalangnya. Masa itu aja nggak tahu? Iya, tahu aku. Tapi kata Mas Sayo sama belalangnya. Iya. Iya, beda. Sama-sama bisa dimakan. Iya, kan itu yang ngomong bukan orang Jawa, yang ngomong kan orang awak. Iya. Lain Padang, lain belalang gitu. Lain lubuk, lain ikannya. Ah. Lain kandang, lain pula isinya. Lain rumah, lain pula orangnya. Iya. Apalagi yang tuh mau? Semuanya berlain lah. Lain lah ya. Kan orang kan beda-beda. Agak lain emang. Iya. Terus apa tadi Gimana, antum ngomong gimana? apa? Mau ngomong apa? Udah, tadi? udah selesai. Tadi antum hidup di situ berarti harus sesuai. Iya. Iya, artinya kita juga harus memahami bahwa kita itu pendatang atau kita itu ada di kandang. Iya. Sehingga kita bisa menerapkan urf tadi itu dengan lebih tepat. Di mana bumi dibijak, di Iya. situ langit dijunjung. Artinya orang yang Tapi ini berada dalam hal uruf adab aja ya. Iya, maksudnya bisa jadi nantinya ada orang yang sangat beradab di tempatnya, jadi tidak beradab di tempat yang lain karena Oh, iya. dia tidak mengikuti adab itu. Iya. Nah, sebagai ini aku lebih kepada mendudukkan aja sih, karena nilai akhlak itu kan Steve ya, dia tuh sudah baku karena dia based on syariat. Syariat based on Al-Quran, As-Sunnah yang sudah selesai urusannya. Jadi nilai akhlak ini nggak akan berkembang kan, udah selesai. Ya. Tapi kalau nilai adab itu ya berarti tergantung tempat. Ya. Nah, dikaitkan juga tergantung di tempat itu kita orang situ atau kita pendatang di tempat itu. Nah, itu penting juga. Kayak misalkan antum nih kan paling ajaib kan. Gimana? Ya orang Cina nikahnya sama orang Jawa. Gitu kan. Agamanya juga agak Cina gitu. Apa? Enggak umumnya orang Cina agamanya. Agamanya banyak di keluarganya Ustadz kan. Nah, maksudnya berarti kan umum misalnya lagi lebarannya di papi mami misalnya. Ya nggak sih nggak ya? Kalau lebaran nggak ke sana ya? Jarang. Oh jarang. Ya tapi misalkan pas lagi occasion apa terus Ya. ke tempatnya papi mami. Ya berarti umum juga Natalnya harus- di sana Natalnya. Mampir. Mampir kan. Iya. Kan banyak fotonya lagi makan bersama Iya. pas Natal. Tapi kalau Natal kan beda ceritanya. Ini kan berbicara urf, bukan akidah. Iya. Terus gimana? Iya, otomatis kan berarti umum yang orang Jawa dalam tanda kutip ya harus meninggalkan kejawaannya di posisi ketika dia sedang bareng sama keluarga Ustadz kan Oh gitu. iya. Iya. Iya, lebih kepada dia memahami bagaimana orang-orang ya keluargaku ya terkhusus ya untuk beraktivitas. Nah itu ada konflik nggak? Maksudnya ada Ya, yang pastilah. ada yang susah banget nggak? Ini bukan Iya. ngomongin akidah ya, tapi ngomongin Tiba-tiba waktu adab. makan Justru- Umi pengen makan di bawah misalkan. Justru Pernah nggak? sebenarnya pakai itu- tangan. Kalau kita bicara adab, itu kita harus mengorbankan urf kita Iya. agar perasaan orang lain terjaga. Nah, itu baru kita menjaga adabnya. Iya. Iya. Ya, jadi ya itu terjadi pertama-tama aja pas lagi ta'aruf aja dikasihnya spaghetti Sama sama. sama ibuku. Terus Nah, terus kan dia nggak bisa makan. makan pakai tangan nggak? Enggak lah, makan pakai tetap Enggak, dia bilang gini. Ibu calon mertua ada nasi enggak? itu parah tuh. Cuma istriku tuh karena dia nggak bisa makan, dia makannya ambil terus nggak dihabiskan. Nah, itu kan problem adab. Problem. Tuh. Ya kayak gitu-gitu biasalah. Oh. Bapakku ya. Terus sejak ibuku langsung lamaran. baper. Dia nggak suka yang makanan mami. Oh. Pasti dia bilang haram ini. Nah, mungkin. Dia pikir campur babi ini. Padahal belum dicuci 7 tanah ini. Overthinking jadi. Jadi ibunya Ya, overthinking. problem-problem Sakit, biasa. anakku menyakiti aku. Aku ngajak bapakku lamaran ke calon mertua Lampung ya. di Bengkulu. Oh, Bengkulu. Tapi Saya Jawa orang kan? Jawa, cuman udah lama di sana. Iya. Nah, bapakku itu paling nggak doyan pedas. Waduh. Sampai sana, Bengkulu. Semuanya sayurnya apa? pedas. Sayurnya itu bener-bener isinya cabai semua. Iya. Jadi memang sayur cabai gitu loh. Aku lihat nih bapakku dimakan, biasanya makan pedas sedikit, langsung sakit perut. Iya. Tapi rela makan itu untuk apa? Menghormati Iya. tadi. Itu yang orang terjadi tadi. sama aku pas ke Jawa.
ada orang di Gimana? keluarga Antum dikasih istriku mie Jawa? bukan Bakmi Jawa. bakmi Jawa enak, aku dikasih Nasi jagung. Emang kenapa nasi langsung jagung? keram perutku. Buset dah. Makanya Tapi berarti itu pengorbanan Biasanya itulah. makan apa antum? Oh, Kerikil presto. bukan, makanannya kan dulu kan adalah ya ini yang enak-enak lah. Enak. Wah, Itu berarti tapi antum kan nggak bilang biasa. nasi jagung itu nggak enak. Nggak enak. Kan nasi tambahin jagung. Antum kalau makan nasi sama dadar jagung enak. Itu nggak tahu apa ada racunnya atau apa kali ya. Tapi kalau nasi tiwul masih suka ya. Nasi tiwul pernah aku makan di Mangunan, enak. Padahal itu lebih rendah dari nasi jagung kalau Nah dulu. itu dia tuh, tapi nasi yang keram langsung perutku. Dedek pernah makan dedek. Kan ayam. Ada. Makan dedek. Ada Mas. banyak dan Orang-orang dimakan kaya orang. banyak makan dedek. Banyak loh, tiwul sama dedek. Oh, orang Untuk kaya. nurunin kolesterol dia. Tapi Istriku ada di- makan istriku masak botok. Emang kenapa lagi terhadap botok? istriku, Oh, iya. aku makan. Kan botok kelapa biasa. Iya, tapi kan asin banget. Ya itu kebanyakan garam. Botok apa sih? Itu kasus bukan adab. Itu masalah masak. Aku disajin orang ikan nila. Gak taunya istrinya Nanda. Bukan, Istri temanku. bukan Dia, ikan nila. dia selalu bukan. ngasih jokes yang orang tuh Iya, nggak tahu. iya. Nih ya, biar pada ketawa ya. Ada teman kita namanya Nanda, dia ngurusin merchandise Yuk Ngaji. Istrinya namanya namanya Nila. Nah, aku dikasih ikan nila. Ya antum harus ini namanya tidak beradab kepada audiens podcast. Kenapa? Karena ketika kita ngejokes, kita itu harus memahamkan orang itu atas jokes yang orang premisnya tahu. Ini gak beradab sama host. Antum bukan host kok. Aku host kok kata dia. Orang antum aja nggak punya mic ya. Apa sih? Nah, jadi Antum juga gak punya. Antum marahin ke sana. Barengan. jadi ketika kita itu nggak suka sesuatu, tapi kita harus berusaha menghormati yang masak. Ya, dalam dunia dakwah. Dalam dunia dakwah. Ya kita karena di Yuk Ngaji, ini karena aku pulang Jumatan ya, aku harus sempat ganti Nah, kaos. ngomong-ngomong masalah baju nih. Oh iya, aku pernah punya pengalaman. Aku kan punya guru yang memang dari Saudi lah, Iya. yang memang kiblatnya di situ. Pertama datang ngaji sama beliau, aku Sombong antum barusan. pakai batik. Kenapa guru Saudi? Iya. Antum kenapa? Kamu bisa langsung cerita. Kenapa harus aku punya guru ya yang dari Saudi itu kan nggak perlu diceritain. Belajar dari Saudi. Iya. Apa sih Aku kalian ini? mau cerita. Bagian dari adab, kalau ada yang begitu diiyakan. Aku mau cerita.